Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, yaitu Bapak Darta, MPD. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aat Uswatun Hasanah, Ayu Novitasari, Jaka Hairul, Nadia Nurhanifah, juga Yuni Nur Aini akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami terkait permasalahan yang ada di fase ruang kolaborasi topik 4 kerangka strategi. Permasalahan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Ya, teaching at the right level merupakan pendekatan pembelajaran yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada kemampuan peserta didik. Inilah yang menjadikan teaching at the right level berbeda dari pendekatan biasanya. Teaching at the right level dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di kelas. Pendekatan teaching at the right level mengelompokkan peserta didik berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama, sehingga acuan pada capaian pembelajaran namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, juga kebutuhan peserta didiknya. Demikian pula dengan hasil belajarnya, juga ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan fase atau levelnya. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan khusus oleh pendidik untuk mencapai agar bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Permasalahan yang kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Nah, penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan peserta didik untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, yakni tahap perkembangan kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar peserta didik atau teaching at the right level. Setiap fase lamanya 1-3 tahun, sehingga dengan penggunaan fase diharapkan peserta didik akan dapat memiliki waktu yang lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun oleh capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Capaian pembelajaran selalu berpusat pada peserta didik, bukan pada ketuntasan materi, sehingga pembelajaran itu berpihak pada peserta didik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan pertanyaan nomor 3 dan 4. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang Anda pahami terkait capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP merupakan ekspresi dari tujuan pendidikan berupa pernyataan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah menyelesaikan masa studinya. Capaian pembelajaran merupakan keterampilan yang didapatkan dengan cara internalisasi ilmu pengetahuan, kompetensi, sikap, keterampilan, serta akumulasi pengalaman belajar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Setiap capaian pembelajaran suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Capaian pembelajaran bersifat terberi dari pemerintah dan tidak bisa diubah, tetapi satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan atau memodifikasi kurikulum operasional sekolah, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran.
Kemudian, capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, nomor 8 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Oke, lanjut pada pertanyaan nomor 4. Mengapa perlu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran diperlukan karena capaian pembelajaran akan menjadi sebuah acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari suatu hal. Selain itu juga, capaian pembelajaran merupakan langkah awal dalam kegiatan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Adapun proses perencanaan pembelajaran dan asesmen dimulai dengan memahami capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, dan langkah yang terakhir yaitu merancang pembelajaran dan asesmennya. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai kebijakan tentang target pembelajaran yang perlu dicapai setiap peserta didik, capaian pembelajaran tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, pengembang kurikulum operasional ataupun pendidik perlu menyusun dokumen yang lebih operasional, yang dapat memandu proses pembelajaran intrakurikuler yang dikenal dengan istilah alur tujuan pembelajaran. Nah, baik selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jawaban dari nomor 5 dan nomor 6 berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu nomor 5. Apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Menyesuaikan pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena lingkungan belajar menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan pembelajaran peserta didik. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses di mana suatu pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif memiliki arti kondisi yang benar-benar nyaman serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Penyesuaian pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Situasi dan lingkungan belajar dapat mempengaruhi suatu pembelajaran. Selanjutnya, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Nah, penyusunan capaian pembelajaran setiap fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Capaian pembelajaran setiap fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan tingkat capaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar yang menyesuaikan tahapan perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia, di mana capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A sampai fase F. Nah, capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga disusun untuk setiap mata pelajaran. Nomor 7, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran bersifat terberi dari pemerintah dan tidak bisa diubah. Akan tetapi, karena capaian pembelajaran merupakan langkah awal dari kegiatan perencanaan pembelajaran dan asesmen, maka perlunya analisis capaian pembelajaran tersebut dengan tujuan mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil diskusi para ahli pendidikan, dengan melihat kondisi perkembangan anak di Indonesia, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik saat ini.
sehingga guru menggunakan capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Guru juga merdeka dalam pemberian konten materi dan tujuan pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa rambu-rambu pendidikannya didasarkan dari capaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran tersebut juga sama untuk setiap jenjang sekolah. Nomor 8. Bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Cara dalam menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian peserta didik melalui kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar yang sudah disesuaikan dengan fase perkembangan anak. A. Ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. B. Tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. C. Ciptakan kebiasaan yang saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan tiap orang. D. Berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak dapat belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. E. Lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian poin F, berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Kemudian poin G, gunakan metode pengajaran yang tepat. Kemudian poin H, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan menstimulasi kecerdasannya. Lalu kemudian poin I, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Kemudian poin J, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Kemudian poin K, berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang menstimulasi anak berpikir. Kemudian, poin L, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan fisik, misalnya membelai kepala anak dan memeluk, dan lain-lain. Kemudian poin M, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu, poin N, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Yang terakhir, poin O, susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atau proses dan hasil belajar anak. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, dari hasil diskusi yang sudah kita paparkan, tentunya kita dapat mengetahui bahwa seorang guru harus senantiasa memahami dan mengetahui secara mendetail masing-masing peserta didik dari segi karakteristik juga kebutuhannya, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan tentunya efisien. Selain itu, guru juga harus memahami dan mengetahui mengenai tujuan pendidikan yang saat ini di Indonesia berlaku. Khususnya untuk saat ini adalah kurikulum merdeka. Semoga kita senantiasa menjadi calon guru yang dapat memahami karakteristik peserta didik dan tentunya selalu berkembang dan memahami mengenai pendidikan di Indonesia. Itu saja yang dapat
kami sampaikan. Semoga kita menjadi guru profesional dan senantiasa bergerak maju untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.